Ya. Porsche. Ferrari apa? Empat. Sepeda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengumumkan pelaksanaan lelang barang hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi, dan ini di belakang saya ini ada beberapa mobil yang menjadi barang yang akan dilelang. Nah, dan tanggal lelangnya ini ada di tanggal 18 Juni nanti. Untuk rincian barang-barang yang dilelang ini diantaranya ada 7 unit mobil, kemudian ada unit sepeda motor, ada telepon genggam, ada aksesoris, kemudian ada mesin face recognition dan juga ada robot disinfektan. Dan ini pemirsa, untuk totalnya yang dilelang secara nasional terdapat 106 lot barang, dan ini berasal dari 26 terpidana korupsi yang kasusnya sudah inkrah. Dan dengan nilai total aset yang dilelang ini mencapai sekitar 311 miliar rupiah. Dan untuk barang yang paling mahal yang dilelang ini ada tanah dan bangunan di Bali dengan nilai sekitar 59,06 miliar rupiah. Dan pemirsa, nanti untuk proses lelangnya sendiri ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026. Tapi selain itu, ini karena lelangnya bersifat online atau daring dan secara terbuka, jadi para penawar yang akan mengikuti lelang ini bisa memantau seperti itu harga-harga atau nominal-nominal lelangnya bagi semua yang mengikuti. Dan selain itu juga pemirsa, di tanggal 11 Juni nanti ini yang ingin menawar atau yang ingin mengikuti lelang juga dapat melihat langsung barang-barangnya di sini seperti apa, sehingga mereka bisa memasukkan nominalnya untuk nantinya pelaksanaan lelang tanggal 18 Juni 2026. Dan ini salah satunya juga pemirsa, ada sepeda motor yang juga masuk ke daftar barang yang dilelang untuk periode Juni 2026 ini pemirsa. Dan tentu saja ini baru sebagian atau ini baru barang lelang yang untuk bulan Juni. Dan tentu saja tadi kami juga sudah mendapatkan informasi dari Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi di KPK. Ini semuanya akan dilaksanakan secara terbuka, sehingga untuk step-stepnya lebih lanjut ini juga sudah tertera di website resmi dari KPK itu sendiri. Bagi semua yang ingin melakukan atau mengikuti lelang sendiri bisa dilihat sistemnya seperti apa. Dan tentu saja di tanggal 11 Juni ini bisa langsung melihat barangnya seperti apa dan bisa melakukan lelang di tanggal 18 Juni 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Dila Aulia, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali. Kedatangan Prabowo disambut dengan yel-yel dan tarian kecak khas Bali oleh para siswa. Presiden menyempatkan diri untuk menyaksikan penampilan para siswa sebelum masuk ke dalam aula sekolah rakyat. Dalam peninjauan ke sekolah itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden Prabowo kemudian mendengarkan kisah anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah itu. Saat berpidato, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hidup rakyat Indonesia yang layak dan baik dimulai dari pendidikan. Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah demi memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebuah pabrik kayu ludes terbakar di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Damkar Kota Semarang berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil. Pemadaman terkendala minimnya air akibat lokasi yang jauh dari sumber air. Dugaan sementara api berasal dari ledakan di bagian operasional. Pak, dugaan api dari apa ini? Konsleting atau apa? Ya, kalau yang pastinya kita belum tahu, cuman info dari karyawan sini tadi yang tak tanyakan itu awalnya ada ledakan di mesin produksi katanya. Ya, dari karyawan sini tadi infonya. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.